Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Nurul Amelia dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi otak. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Anatomi otak adalah susunan atau bagian-bagian dari otak yang berkaitan satu sama lain. Anatomi otak terdiri dari syaraf-syaraf yang kompleks untuk menerima sinyal dan organ-organ sensorik tubuh dan informasi ke otot-otot. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Otak memiliki banyak fungsi penting melalui panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa. Otak menerima pesan. Seringkali banyak sekaligus otak mengendalikan pikiran, ingatan, dan bicara, gerakan lengan dan kaki, dan fungsi banyak organ di dalam tubuh. Otak juga menentukan respon situasi stres melalui koordinasi jantung dan pernapasan. Berat otak berubah sejak lahir hingga dewasa. Saat lahir, otak rata-rata memiliki berat sekitar 1 pound dan tumbuh menjadi sekitar 2 pound. Pada masa kanak-kanak, berat rata-rata otak wanita dewasa adalah sekitar 2,7 pound, sedangkan otak pria dewasa memiliki berat sekitar 3 pound. Sistem pelindung otak. Otak adalah organ vital dalam sistem saraf manusia. Kerusakan otak, termasuk secara mekanis, akan mematikan sistem dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu, sebelum sampai ke otak, ada sistem pelindung otak, misalnya untuk menjaga apabila terjadi benturan. Pelindung otak tersebut yaitu meninges, cairan cerebrospina, dan cerebral cortex. Selanjutnya, anatomi otak manusia. Cerebral cortex, lapisan ini biasa disebut jaket otak yang terdiri dari materi kelabu yang berbelit-belit. Ini adalah fitur yang paling menonjol dari otak manusia. Dan meskipun hanya beberapa milimeter, itu terdiri sekitar setengah dari berat otak. Permukaan korteks cerebral secara luas terlipat, membentuk punggung yang disebut gyrus dan lembah yang disebut sulcus. Pelipatan ini menunjukkan area permukaan korteks cerebral meningkat secara signifikan, memberikan ruang bagi lebih banyak neuron. Korteks cerebral dipisahkan menjadi 2 belahan otak oleh sulcus besar yang disebut visura longitudinal medial. Selanjutnya, prefrontal cortex. Korteks prefrontal terletak di lobus frontal, bagian dari otak di bagian paling depan kepada manusia. Korteks prefrontal terlibat dalam fungsi eksekutif atau fungsi kognitif yang lebih tinggi dari otak kita. Fungsi eksekutif bertindak sebagai pejabat eksekutif kepala dan mencangkup ingatan, perhatian, fleksibilitas, perencanaan, dan penyelesaian masalah.
Korteks prefrontal juga berperan dalam memori jangka pendek. Ini juga mempengaruhi hal-hal seperti mengadakan percakapan, penalaran, dan pemantauan diri dan manajemen waktu. Selanjutnya, cerebrum. Cerebrum dikenal sebagai otak besar dan terdiri dari bagian terbesar otak atau membentuk sekitar 85% dari total berat otak. Ini berisi belahan otak dan dengan demikian termasuk korteks cerebral dan sejumlah struktur lain yang terletak di bawahnya atau struktur subkotidal. Bersama dengan berbagai bundel peran penting seperti korpus, kolosum, cerebrum atau biasa disebut sebagai otak besar merupakan bagian otak utama dan paling berkembang. Semua informasi sensori diterima pada bagian ini. Cerebrum terdiri dari dua belahan, yaitu kanan dan kiri yang dinamakan dengan hemisfer cerebral. Selanjutnya, brainstem. Susunan brainstem atau batang otak terdiri dari otak tengah, pons, dan medula. Otak tengah sering dianggap daerah terkecil dari otak. Ini bertindak sebagai semacam stasiun relay untuk informasi pendengaran dan visual. Otak tengah mengontrol banyak fungsi penting seperti sistem visual dan auditori, serta pergerakan mata bagian otak tengah yang disebut nukleus merah dan substania nigra terlibat dalam kontrol pergerakan tubuh. Selanjutnya yaitu cerebellum. Cerebellum atau biasa disebut otak kecil terletak di atas pons di belakang batang otak. Cerebellum terdiri dari lobus kecil dan menerima informasi dari sistem keseimbangan telinga, bagian dalam, saraf sensorik, dan sistem pendengaran dan visual. Ini terlibat dalam koordinasi gerakan serta pembelajaran motorik. Selanjutnya yaitu sistem limbik. Sistem limbik sebagai sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak jauh di dalam otak. Ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respons perilaku dan emosional di mana di dalamnya termasuk pengaturan rasa takut, kemarahan, kebahagiaan, dan perasaan cinta. Sistem limbik ada di bagian bawah otak besar. Jadi, ia tertutup oleh otak besar. Sistem limbik sering dijuluki otak emosional, kemana di dalamnya ada talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Yang terakhir yaitu bagian otak lainnya. Selain struktur utama otak yang telah dibatasi, terdapat pula bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu corpus callosum, ventrikal, kelenjar pituitari, dan kelenjar pinjal. Sekian dari penjelasan saya mengenai anatomi dan fungsi otak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.